Bu, apa konsen. apa implikasi pandemi terhadap keperawatan menurut Ibu? Yang terutama sih proses untuk penyiapan pendidikannya itu bermasalah sekali, karena bagaimanapun kan proses pendidikan keperawatan itu profesional, ya, mau to be profesional, dan bagaimana mendidik menjadi profesional kalau proses untuk melakukan adaptasi profesinya nggak bisa berjalan. Rumah sakit membatasi atau bahkan tidak menerima, ya kan ya, di laboratorium. Sebenarnya ada beberapa yang bisa disimulasikan di laboratorium, tapi kan kemudian ternyata proses-proses untuk belajar di laboratorium sendiri itu juga banyak keterbatasan, ya, keterbatasan dalam konteks berpotensi menularkan, keterbatasan dalam konteks situasi yang kita alihkan dari tatanan nyata ke tatanan laboratorium, itu belum semuanya ready, gitu kan ya. Idealnya kan kita mengembangkan modul-modul pembelajaran yang memang sudah related, ya, sudah relatif identik dengan kondisi di tatanan pelayanan. Tapi kan kenyataannya belum semua laboratorium keperawatan siap untuk itu, gitu. Tapi Ibu setuju nggak bahwa dengan pandemi ini justru profesi keperawatan itu malah jadi terangkat? Orang melihat bahwa keberadaan perawat itu justru penting selain profesi kesehatan yang lain. Iya, kalau dari sisi itu, ya, dari sisi tatanan pelayanan sejak terjadinya pandemi itu profesi keperawatan itu makin dilihat orang. Makin dilirik, ya, makin dirasakan orang pentingnya. Orang menyadari bahwa profesi keperawatan itu bukan sekedar melakukan instruksi orang, ya, tapi justru mulai menata, ya, kalau kita bicara tentang tata kelola klinis, ya, bagaimana tata kelola klinis dari saat proses, kalau di tatanan pelayanan, ya, apakah itu primer, sekunder, tersier, from admission to discharge, itu semua itu yang menatakan perawat. Tapi seringkali di televisi itu, Bu, yang disinggung itu ucapan terima kasih misalnya kepada tenaga medik yang seakan-akan kok hanya pihak kedokteran aja mungkin maksudnya, atau tenaga medik ini mewakili keperawatan juga sebetulnya. Konteks cara kita melihat dan konteks orang awam melihat itu berbeda, ya. Kita sering mengidentifikasi medik itu hanya tapi orang awam melihat ketika mereka mengatakan tenaga medis itu bukan hanya dokter tapi juga tenaga perawat dan sebagainya, gitu. Jadi perawat tidak perlu merasa apa-apa sebetulnya ketika misalnya ketua BNPB begitu seringkali. Nah, ini edukasi sosial ini yang penting untuk dilakukan. Ya, seringkali pakai istilah tenaga medik, ya, yang. Jadi ketika Najwa Shihab diundang untuk bicara, ya, memberikan paparan tentang keperawatan, itu bagus sekali. Ngikutin nggak? Enggak, kebetulan. Nanti saya cari rekamannya. Coba cari di YouTube, ya. Jadi bagaimana Najwa Shihab itu mengungkapkan keberadaan penting dari profesi perawat. Bahkan dia mewawancarai perawat-perawat yang melakukan asuhan pada pasien-pasien dengan COVID ini, ketika pasien tidak punya siapa-siapa dari keluarga, dijauhkan dari orang lain, dijauhkan, dia hanya punya tangan perawat yang bisa dipegang, menjadi harapan. Dan sekali lagi yang dilakukan perawat, yang dilakukan nurse ketika merawat, ketika melayani, ketika mengobati pasien COVID-19, ini beyond the call of duty. Bukan hanya merawat, tapi juga berfungsi sebagai keluarga, memberikan kekuatan, memberikan semangat. Itu kan yang dilakukan keluarga. Dan kita tahu pasien COVID-19 tidak bisa ditengok, bahkan ketika sudah meninggal juga tidak bisa dilihat jenazahnya, ada protokol tertentu yang harus dilakukan. Sehingga perawatlah adalah orang terdekat, keluarga pengganti yang hadir menemani pasien COVID-19 di saat-saat mungkin masa tersulit mereka. Dan bagus sekali, ya, ketika dia, jadi artinya gini, ini secara tidak langsung sosialisasi, ya, edukasi pada orang bahwa
profesi keperawatan itu penting banget, dan dia kan mengatakan semoga dengan peristiwa ini kalau anak kecil ditanya nanti gede pengen jadi apa, bukan hanya pengen jadi dokter dan Tapi juga tapi pengen jadi nurse. salah satunya. Setelah ini mungkin nantinya anak-anak kalau ditanya mau jadi apa, tidak melulu jawabannya mau jadi dokter, apalagi mau jadi YouTuber. Mudah-mudahan setelah ini, dan saya yakin banyak setelah ini, ketika ditanya mau besarnya jadi apa, saya mau jadi nurse. Salah satunya. Selamat. Iya. Ya, jadi itu ungkapan Yang Kaswa ya. yang sebetulnya bagi kita keperawatan membanggakan ya Bu. Ada ungkapan dari seorang awam katakanlah begitu ya, bahwa Iya, suatu hari dan anak-anak terlibat bercita. banyak ya, terlibat banyak dalam artian mengamati, Iya. mewawancarai berbagai sumber ya. Jadi saya kira sebenarnya COVID ini ya, di satu sisi sih ada hal-hal yang menjadi terkendala, tetapi juga berkah gitu. Iya. Artinya pada proses pendidikan keperawatan kita menjadi ada berbagai alternatif untuk mengembangkan, ya, ada ide-ide kreatif yang muncul, kemudian ada proses asuhan yang komprehensif. Kalau kita berbicara pada konteks manajemen asuhan, tadi kan from admission to discharge, dari saat masuk sampai keluar sampai tindak lanjutnya gitu ya, rantai tatanan itu yang ngurusin siapa sih? Perawat, betul. Perawat, teman-teman tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.